Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Tujuh. Di sini kami akan menjabarkan materi tentang materi pemrograman web. Nah, di pertama-tama mari kita perkenalkan anggota kelompok saya. Di sebelah saya ada Alia Hasan Salsabila. saya sendiri Rizky Alfian dan Saya sendiri Muhammad Ihsan Amir. saya Nobel Jaki. Di sini kami akan menjabarkan beberapa materi tentang PRG 4. Jadi selamat menonton ya. Saat ini saya akan membawakan materi internet. Apa itu internet? Internet adalah jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer di seluruh dunia. Nama internet berasal dari Interconnected Network. Protokol utama yang sering digunakan ada TCP, IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol, memungkinkan pertukaran data antar perangkat secara luas. Proses penghubungan jaringan disebut internetworking, yang dimana ia adalah proses menghubungkan yang berbeda jaringan komputer untuk memungkinkan komunikasi antara mereka. Lalu, ada fungsi internet, yaitu ada 4. Fungsi sebagai komunikasi, fungsi sebagai akses informasi, komunikasi sebagai bertukar sumber daya, lalu sebagai untuk akses berita. Lalu ada manfaat internet. Manfaat internet ada pendidikan untuk akses jurnal, e-book, modul pembelajaran. Lalu bagi komunikasi dan informasi ada chatting, video call, ada pencarian data, lalu sebagian media hiburan seperti streaming film, media sosial, lalu game offline. Manfaatnya lagi di bidang kesehatan, konsultasi ke dokter online, info gaya hidup sehat. Lalu selanjutnya ada manfaat bagi bisnis, pemasaran digital, e-commerce, peluang cuan online. Saat ini saya akan lanjut menyampaikan materi mengenai World Wide Web atau WWW. WWW adalah kumpulan dari berbagai website yang ada di seluruh dunia yang bisa diakses melalui internet menggunakan peramban atau browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, lalu Microsoft Edge. Selanjutnya di sini ada fungsi dari WWW, yaitu ada informasi, yang dimana informasi itu kita bisa akses melalui seperti berita, artikel, lalu tutorial, lalu sebagai macamnya. Selanjutnya ada komunikasi seperti email, media sosial atau forum dan sebagainya. Lalu lanjut ada edukasi, yang dimana dia ada platform, lalu ada belajar online, ada modul-modul segala macamnya. Lalu di sini ada bisnis, yang dimana kita bisa melakukan seperti e-commerce dan promosi produk online. Lalu selanjutnya ada hiburan, yang dimana hiburan ini kita bisa streaming video, musik atau game, atau melihat sesuatu yang seperti YouTube dan lain-lain, sama saja seperti streaming video. Lalu di sini ada cara kerja dari WWW itu. Yang pertama ada URL atau Uniform Resource Locator, yang dimana URL adalah alamat unik yang digunakan untuk mengakses halaman website. Misalnya jika kita ingin mengunjungi Google, kita harus mengetikkan https://www.google.com di browser kita seperti Chrome, Mozilla, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua ada HTTP atau HTTPS, Hypertext Transfer Protocol. HTTP adalah protokol komunikasi yang menghubungkan browser dengan server tepat sebuah website disimpan. Saat ini HTTPS atau HTTP yang lebih aman digunakan karena menggunakan sistem enkripsi melindungi data pengguna. Lalu di sini ada HTML atau Hypertext Markup Language, yang dimana HTML adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat web. Semua teks, gambar, dan elemen lainnya bisa dilihat dalam sebuah website untuk diatur menggunakan HTML.
Selanjutnya, materi web arsitektur. Apa itu web arsitektur? Web arsitektur adalah seperti rancangan atau kerangka kerja yang mengatur bagaimana bagian-bagian dari sebuah situs atau aplikasi web seperti pengguna klien, server, database, lalu API bekerja sama dan saling terhubung supaya layanan web bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis dari web arsitektur. Ada apa aja? Yang pertama ada monolithic arsitektur, yang dimana semua komponen dalam satu sistem. Selanjutnya ada layered atau entire arsitektur, terpisah sama UI-nya, logika bisnis, dan data. Selanjutnya ada microservice arsitektur, yang dimana modul independen saling terhubung. Selanjutnya ada serverless arsitektur, yang dimana tanpa server tetap berbasis event. Selanjutnya ada single page application atau SPA, itu dia interaksi cepat tanpa reload. Selanjutnya di sini ada cara kerja dari web arsitektur. Yang pertama ada client side, yang dimana pengguna mengakses aplikasi melalui browser seperti HTML, CSS, JavaScript. Lalu selanjutnya ada request, yang dimana browser mengirim permintaan ke server melalui HTTP atau HTTPS. Selanjutnya server side, yang dimana server memproses permintaan menggunakan C#, Python, PHP, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada database. Server mengambil atau menyimpan data dari database. Selanjutnya ada response. Server mengirim hasil ke browser dalam bentuk halaman web. Selanjutnya ada rendering. Browser menampilkan konten kepada pengguna. Selanjutnya saya akan membawakan materi mengenai server. Apa itu server? Server seperti komputer atau perangkat yang tugasnya saling melayani permintaan dari komputer lain atau klien dalam sebuah jaringan. Misalnya saat kita membuka website, serverlah yang mengirimkan halaman web ke browser kita. Selanjutnya ada cara kerja dari server, yaitu klien mengirim permintaan, server memproses, kirim respon kepada klien. Komunikasi terjadi lewat protokol jaringan seperti TCP atau IP. Server juga menangani kesalahan dan menjaga kelancaran komunikasi. Selanjutnya ada jenis-jenis dari server, yaitu ada web server, yang dimana menyajikan halaman web seperti Apache. Selanjutnya ada mail server, yang dimana mengelola email seperti SMTP. Selanjutnya ada application server, yang dimana menjalankan aplikasi seperti .NET. Selanjutnya ada database server, yang dimana menyimpan dan mengelola data seperti MySQL, Oracle. Selanjutnya ada FTP server, yang dimana transfer file via FTP. Selanjutnya ada DHCP server, yang dimana alokasi IP otomatis. Selanjutnya ada file server, yang dimana menyimpan dan berbagi file. Selanjutnya ada proxy server, perantara akses internet, chat, dan keamanan. Selanjutnya ada streaming server, yang dimana distribusi konten multimedia real time. Selanjutnya game server, yang dimana menjalankan game online. Selanjutnya ada fax server, yang dimana pengiriman fax elektronik. Selanjutnya ada DNS server, yang dimana terjemahkan domain ke IP. Lalu selanjutnya akan membahas web server. Apa itu web server? Web server adalah perangkat hardware dan software yang menyimpan, memproses, dan mengirimkan file ke file website ke browser pengguna. Web browser ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu menghosting website dan aplikasi web. Yang kedua itu memproses permintaan HTTP dan FTP. Yang ketiga itu mengirim dan menerima email. Yang keempat menyediakan lingkungan hosting yang aman dan stabil. Web server ini memiliki cara kerjanya sendiri. Yang pertama itu browser mengirim HTTP request ke server. Lalu server HTTP
memproses permintaan, dan mencari file yang diminta. Setelahnya, file yang dikirim kembali ke browser untuk ditampilkan. Lalu jika gagal, server mengirimkan kode error seperti 404 dan 504. Web server ini memiliki dua jenis. Yang pertama itu jenis yang bersifat statis, yang dimana filenya ini tidak akan mengalami perubahan. Lalu yang kedua bersifat dinamis, yang dimana dinamis ini mengalami perubahan dengan mengolah data terlebih dahulu dari database dan aplikasi server sebelum dikirim ke browser. Berikut contoh-contoh web server populer. Yang pertama ada Apache HTTP Server, yang kedua ada Nginx, lalu yang ketiga ada Microsoft IIS, lalu yang keempat ada Like HTTPD. Selanjutnya ada database server. Apa itu database server? Database server adalah pusat basis data yang bertugas untuk mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan berbagai data kompleks yang dihasilkan oleh berbagai sumber. Database server ini memiliki berbagai fungsi. Yang pertama itu mengelola dan menyimpan jumlah data yang benar secara efisien. Lalu yang kedua, database server ini dapat mengintegrasikan berbagai data yang berasal dari sumber yang berbeda. Lalu yang ketiga, memungkinkan pengguna server mengakses data secara real time sehingga pengguna dapat mengakses informasi terkini dengan cepat. Database server ini memiliki cara kerjanya tersendiri. Dengan contoh, klien dapat mengakses database server melalui aplikasi antarmuka yang menampilkan data yang diminta pada mesin klien. Lalu alternatifnya, klien juga dapat menggunakan aplikasi backend yang berjalan di server untuk mengelola basis data. Lalu, untuk memudahkan panggilan DBMS oleh klien, digunakan standar Open Database Connectivity (ODBC). ODBC ini memerlukan perangkat lunak yang baru terpasang baik di sisi klien maupun server. Database server ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama, analytical database yang berfungsi untuk tempat penyimpanan informasi yang diperoleh dari operasional serta sistem eksternal database. Lalu yang kedua, operasional database yang berfungsi untuk menyimpan keseluruhan data yang dibutuhkan secara detail untuk keperluan operasional, organisasi, atau perusahaan. Lalu yang ketiga, distributed database diperuntukkan bagi departemen kantor, regional, kantor cabang, pabrik, dan sejenisnya. Umumnya, database ini memiliki cakupan dua segmen, yaitu user database dan operational database. Berikut contoh-contoh database server. Yang pertama ada MySQL database server. Database server yang gratis dan open source, digunakan secara luas untuk aplikasi web dan bisnis kecil hingga menengah. Lalu yang kedua ada Oracle database server. Database server yang kuat dan scalable, banyak digunakan oleh perusahaan besar dan organisasi pemerintah. Lalu yang ketiga ada Microsoft SQL Server. Database server yang dikembangkan oleh Microsoft terintegrasi dengan produk Microsoft lainnya dan sering digunakan dalam lingkungan Windows. Selanjutnya ada web browser. Apa itu web browser? Web browser adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk menjelajahi, mengambil, menampilkan, menerima, dan menyajikan sumber informasi dari internet yang diidentifikasi dengan URI (Uniform Resource Identifier) yang dapat berupa halaman web, gambar, video, atau jenis konten lainnya. Mudahnya, web browser adalah software untuk browsing. Web browser ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu memudahkan pengguna dalam membuka halaman website di internet melalui alamat URL.
Lalu yang kedua, menampilkan konten yang dibuat oleh website. Yang ketiga, memudahkan pengguna dalam menjelajahi website. Web browser ini memiliki beberapa cara kerja. Yang pertama itu, ketika seorang pengguna memasukkan alamat website ke browser, permintaan ini akan dikirim ke DNS untuk mendapatkan alamat IP dari server website itu. Lalu yang kedua, melalui DNS, browser mendapatkan alamat IP server dari website yang hendak dituju. Lalu setelahnya mendapatkan alamat IP server website dari DNS. Browser mengirimkan permintaan pengguna ke server website tersebut. Lalu server website mengirimkan informasi atau data kembali ke browser sesuai dengan permintaan. Data yang diminta dapat meliputi halaman web atau file lain seperti gambar, audio, dan video. Terakhir, browser akan mengumpulkan semua informasi, data, atau konten yang diminta pengguna dan menampilkannya di layar perangkat. Berikut beberapa contoh-contoh web browser. Ada Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari, Opera, UC Browser, Vivaldi, Samsung Internet, Brave, dan DuckDuckGo. Selanjutnya ada HTTP protokol. Apa itu HTTP protokol? HTTP protokol atau bisa disebut Hypertext Transfer Protocol adalah dasar dari komunikasi web dan digunakan oleh browser web untuk meminta halaman web dari server web, serta protokol komunikasi yang digunakan untuk mentransfer data melalui internet. HTTP ini memiliki berbagai macam fungsi. Yang pertama, memfasilitasi komunikasi antara klien, misalnya browser web dan server, misalnya server web di lingkungan web. Lalu yang kedua, memungkinkan klien untuk mengirimkan permintaan kepada server web untuk mendapatkan data yang diinginkan, seperti halaman web, gambar, dokumen, atau file lainnya. Lalu yang ketiga, digunakan untuk mengirimkan halaman web dari server web ke klien. Berikut cara kerja HTTP yang terbilang sederhana yang dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, klien mengirimkan permintaan ke server. Yang kedua, server memproses permintaan dari klien, sedangkan klien akan menunggu respon dari server. Yang ketiga, server memberikan respon dengan mengirimkan kode status, lalu menutup sambungan dengan klien. Yang keempat, ketika sambungan dengan klien ditutup setelah permintaan dan respon selesai diproses, server tidak akan menyimpan rekaman sambungan yang sudah terjadi. Lalu yang kelima, saat klien mengirimkan permintaan ulang, server akan memproses seperti permintaan baru kembali. Berikut contoh HTTP permintaan dan contoh HTTP tanggapan. Saya akan menjelaskan tentang HTML dokumen. Apa itu HTML dokumen? HTML dokumen adalah file tab yang biasanya digunakan untuk membuat sebuah halaman web. Biasanya berekstensi .html atau .htm. Di dalamnya ada struktur head plus body yang akan dibaca oleh browser. Anggaplah kita punya sebuah rumah, lalu kita punya sebuah buku. Nah, di buku itu ada sampul, ada daftar isi, dan ada isi buku. Nah, sampul buku itu menunjukkan jenis buku atau halamannya. Daftar isi atau metadata itu menunjukkan judul, pengaturan, dan lain-lain. Isi buku itu konten yang akan dibaca. Nah, seperti contoh ini adalah penulisan HTML dokumen. Kayak HTML, lalu ada head, itu berisi metadata, judul, link, CSS atau script, lalu title, link, script, dan body berisi konten utama seperti teks, gambar, table, dan lain-lain. Selanjutnya ada HTML basic scheme atau skema dasar HTML.
skema dasar HTML adalah kerangka minimal untuk membuat sebuah dokumen HTML agar browser bisa membaca dengan benar. Lalu tanpa skema ini browser atau halaman web tidak akan tampil dengan sempurna. Seperti contoh kita ada kerangka rumah. Nah, kerangka rumah itu pasti menunjukkan fondasi, yang utama, atap, ruangan. Nah, sebagai contoh, job type HTML itu sebagai fondasi, lalu HTML sebagai tiang utamanya, head sebagai atapnya, dan ruangan atau body sebagai ruangannya. Nah, di sini di contoh bahasa markup berikut ada contohnya. Seperti lalu ada title kita tuliskan judul halaman, lalu ada satu istilah halaman dan lain-lain. Ini adalah skema dasar atau kerangka minimal sebuah dokumen HTML. Selanjutnya ada HTML element. HTML element adalah blok penyusun halaman web. Biasanya terdiri dari teks pembuka, isi, ya konten seperti teks, gambar dan lain-lain, lalu teks penutup. Ada elemen yang tidak punya penutup, seperti contoh itu image dan ya. Nah, HTML elemen itu anggaplah sebuah perabotan di rumah. Nah, misalkan kita punya rumah, lalu ada sofa. Nah, sofa itu kita anggapkan sebagai paragraf, misal. Lalu ada TV itu sebagai gambar, dan pintu adalah hyperlink atau link untuk menuju halaman lain. Kurang lebih seperti itu. Seperti contoh hyperlink, ketika saya klik di sini pada PDF tersebut, maka yang akan terjadi adalah saya menuju halaman lain dari web yang berdasarkan hyperlink tersebut. Jadi hyperlink tersebut berisi link untuk mengarahkan saya ke domain ini. Lalu selanjutnya kita punya CSS atau cascading style sheet. CSS digunakan untuk mengatur tampilan visual elemen HTML seperti warna, ukuran, posisi animasi, dan lain-lain. Tanpa CSS halaman web hanya terasa membosankan karena hanya hitam putih saja, ya, tulisan hitam dan background putih. Nah, bayangkan rumah tadi itu kita ada dinding itu sudah terstruktur rapi sebagai HTML. Lalu cat dan warna ataupun dekorasi itu sebagai CSS atau tampilan. Jadi ketika tembok itu hanya kosong, tidak ada hiasan sama sekali, itu maka rumah itu akan terlihat lembab. Sama seperti web tersebut, ketika HTML tidak digabungkan dengan CSS, maka tampilan web akan seperti tampilan yang saya tunjukkan tadi, hanya hitam putih dan berisi tulisan saja. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JavaScript ini adalah salah satu dari 3 teknologi inti World Wide Web seperti HTML dan CSS. Script ini digunakan untuk membuat konten real time dan validasi data formulir. Scripting adalah script yang dieksekusi di browser pengguna, sedangkan server-side scripting adalah script yang dieksekusi di web. Nah, yang digunakan client-side scripting yaitu ada JavaScript, HTML, dan CSS, sedangkan server-side scripting itu ada PHP, Python, dan ASP.NET. Selanjutnya yaitu web-based application. Web-based application adalah perangkat lunak yang disimpan di server jarak jauh dan diakses melalui browser, yaitu seperti Google Chrome dan Firefox. Keunggulan web-based application yaitu yang pertama mudah diakses, yang kedua mudah digunakan, yang ketiga pengembangan yang efisien, dan yang keempat jangkauannya luas. Contoh umumnya itu seperti webmail, e-commerce, dan mesin pencari seperti Mozilla dan Google Chrome.
Terakhir ada web versus aplikasi desktop. Web versus aplikasi desktop ini perbedaan utamanya terletak pada cara kerjanya. Aplikasi desktop cara kerjanya itu harus diinstal terlebih dahulu dan hanya bisa digunakan di komputer lokal pengguna. Sedangkan web aplikasi itu bisa diakses melalui browser dan menggunakan koneksi internet. Contoh aplikasi desktop yaitu seperti perangkat lunak pengolah kata, editor grafis, dan pemutar media. Contoh aplikasi web yaitu seperti aplikasi media sosial, papan pesan, dan platform pemesanan. Itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.